Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tempat nyari cewek untuk orang yang sibuk atau sukses atau kebelet nikah. Oke, jadi ini adalah sebuah video jawaban dari salah seorang subscriber yang udah gue komen dan gue udah janji bikinin videonya. Ini adalah jawabannya. Tapi sorry gue lupa untuk screenshot. Jadi kalau misalkan kamu usia kamu ya di bawah 25 tahun dan kamu tuh punya banyak waktu luang, kamu sedang mengembangkan diri, sedang melatih mental, atau kamu sedang kuliah gitu, terus juga misalkan kamu kerjanya cuma 4 hari atau 5 hari, Sabtu Minggu libur, kamu bisa mencari cewek di video PDKT sampai jadian. Videonya ini, linknya ada di deskripsi. Nah, kalau kamu yang misalkan usia kamu tuh udah 25 tahun ke atas atau mungkin 30 atau 40 tahun dan kamu tuh kebelet nikah, maka di video ini gue akan jabarkan secara lebih rinci lagi. Misalkan gue itu sibuk bro, gue tuh kerja setiap hari, terus gue tuh juga kebelet nikah, dan gue nggak bisa cari cewek di mall atau di klub atau di tempat anak muda kayak gitu, karena usia gue udah tua banget. Gimana nih? Oke, gue akan kasih 4 tempat, dan ini 4 tempat ini sangat worth it banget, sangat berkualitas. Pertama, kamu harus gabung ke komunitas. Cewek yang berada di komunitas ini adalah cewek-cewek yang udah pasti keren dan berkualitas gitu. Jadi komunitas yang menurut gue keren, bagus itu adalah komunitas sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti komunitas bantu anak yatim, komunitas cinta anak, atau komunitas literasi. Sesuaikan juga dengan apa yang kamu inginkan gitu. Cewek seperti apa yang kamu inginkan gitu. Nah, cari komunitasnya ini gimana bro? Lo bisa ketik aja di Google, misalkan daftar komunitas apa gitu, misalkan daftar komunitas literasi di Bandung misalkan contoh. Kamu juga bisa cari di Facebook. Nah, di Facebook itu kan ada filternya, kita bisa nyari halaman, kita bisa nyari grup. Nah, itu lebih leluasa. Kenapa gue sarankan untuk komunitas sosial? Karena gini, orang-orang yang ikut komunitas sosial biasanya dia itu punya jiwa empati yang tinggi. Jadi rasa kebersamaan, rasa untuk berbaginya itu tinggi, dan gue udah buktikan sendiri. Gue teman gue pernah ikut salah satu ya komunitas bantu-bantu gitulah, kayak misalkan dulu ada bencana terus disuruh bantu-bantu gitu, dan gue salut sama cewek-cewek yang ada di situ. Kenapa? Karena mereka bantuin warga, terus kemudian jiwa sosial mereka tinggi, empati mereka tuh bener-bener tinggi banget. Kalau orang lain aja diurusin, apalagi lo. Yang kedua, kamu harus ikut seminar. Kalau ikut seminar, lo tuh pasti akan dapet cewek-cewek yang mau bertumbuh, mau berkembang, dan mereka tuh benar-benar pengen memberdayakan dirinya sendiri. Seminar apa ini bro? Seminarnya banyak, tergantung macam-macam. Seminar itu ada seminar tentang pemberdayaan diri, seminar tentang pengembangan diri, seminar tentang misalkan ekonomi kreatif, kemakmuran, dan lain sebagainya. Pokoknya lo ikut aja seminar-seminar yang sesuai dengan passion lo gitu. Seminar itu kan banyak banget gitu, dari mulai seminar sosial, IT, ekonomi, digital marketing, dan lain sebagainya. Lo sesuaikan aja dengan kebutuhan lo, pengen cewek yang seperti apa gitu. Dan seminar ini setiap bulan itu pasti ada di berbagai daerah di Indonesia, itu pasti ada. Kebetulan gue adalah seorang asisten dosen, dan dosen gue itu seorang trainer. Jadi gue tahu perkembangan seminar di Indonesia gitu. Dan seminar itu ada 2 versi, ada online dan offline. Gue sarankan kalau lo pengen kebelet nikah, lo harus ikut yang seminar offline di daerah kamu masing-masing, atau di berbagai daerah. Kalau kamu punya budget lebih, datang aja. Harga seminar berapa bro? Harga seminar itu rata-rata ya, ada yang gratis, tapi gue sarankan lo ikut yang berbayar. Harganya tuh bisa 25.000 sampai dengan paling tinggi ya di Indonesia gue pernah tahu itu 7,5 atau 8 jutaan. Kalau seminar yang rada mahal, misalkan seminar mentor gue 4,5 juta, itu udah include hotel selama 2 hari. Kalau yang 8 juta itu seminarnya bagus banget, bener. Itu include hotel bintang 4, makan gratis. Pokoknya lu dapat relasi, dapat istilahnya dapat job juga, ditawarin job gitu. Terus lu ditawarin mau kerja sama nggak, dan lain sebagainya. Itu prospeknya besar banget. Baik lo mau cari istri atau mau cari pengalaman atau mau cari duit, itu prospeknya besar banget. Seminar itu benar-benar bisa mengubah hidup lo, serius. Cara yang ketiga adalah lo harus ikut kursus. Contohnya ya, lo ikut kursus masak.
Meskipun gue tahu yang ikut kursus masak biasanya itu ya itu tadi, mungkin lo berpikir kursus masak itu yang ikut kebanyakan ibu-ibu kan, tapi kalau lo coba ya join aja di kursus masak, itu banyak lo yang masih anak muda, ada yang kayak misalkan anak-anak kuliahan, itu juga banyak coy. Jadi lo join aja kursus yang sesuai dengan passion lo. Misalkan lo bisa join kursus masak, karena kalau kursus masak udah pasti yang datang pasti kebanyakan cewek-cewek kan. Nah makanya itu peluangnya. Kursus-kursus yang lain juga banyak, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa asing, itu juga banyak coy, yang istilahnya yang ikut itu banyak, yang ikut cewek-cewek itu banyak. Bahkan rata-rata malah cewek-cewek yang abis fresh graduate gitu, abis lulus kuliah, tapi dia bahasa Inggrisnya kacau, bahasa asingnya kacau, akhirnya ikut kursus. Dan itu peluangnya besar banget untuk lo bisa dapetin cewek yang berkualitas. Lo sibuk kan, jadi kursus itu kan 1 minggu cuma 2 kali 3 kali gitu. Atau lo juga bisa ikut kursus musik kalau lo memang pengen ya istilahnya cari cewek yang bisa main alat musik gitu. Intinya lo harus ikut kursus sesuai dengan kebutuhan dan passion lo. Dan yang keempat, gue nggak rekomendasikan ini ya, karena rekomendasi ini dalam artian nggak semua orang itu cocok gitu, tapi ini patut lo coba, barangkali lo adalah orang yang religius. Apa itu? Yaitu adalah ta'aruf gitu. Jadi ta'aruf ini adalah sebuah model, bisa dibilang kayak biru jodoh gitu, tapi disesuaikan dengan agama lo gitu. Kalau agama lo Islam, beberapa pesantren itu menyediakan itu ta'aruf. Tapi ya kalau lo pengen ta'aruf ya lo harus tahu dan sadar diri juga apakah lo itu pantas buat ta'aruf sama orang lain. Jangan sampai karena lo itu kebelet nikah dan lo ta'aruf padahal lo itu bukan anak baik-baik. Artinya kalau ta'aruf tuh kan lo akan dapet istri yang solehah, sementara apakah lo solehah itu kan tanda tanya besar. Jangan sampai karena lo kebelet nikah terus lo menikahi perempuan yang sebenarnya perempuan itu bisa dapet cowok yang lebih layak daripada lo. Artinya lo nikah sama cewek itu sebenarnya lo merusak dia gitu. Nah itu berbahayanya di situ. Makanya gue nggak terlalu setuju. Gue tuh lebih suka kita itu punya istri sesuai dengan kapasitas kita gitu. Kalau kapasitas kita itu orang yang biasa, nggak religius, ya harusnya kita dapat orang yang bisa seimbang sama kita gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bagikan, dan gue rasa itu adalah sebuah tempat-tempat yang sangat-sangat strategis untuk kalian yang mungkin udah sukses terus bingung nyari jodoh, bingung nyari cewek gitu, nggak sempet ada waktu ke mall atau kenalan, lo bisa gunakan itu gitu. Kalau lo nanya kenapa lo nggak menyarankan untuk kayak lo di Tinder, Bumble dan lain sebagainya, karena kadang-kadang kalau lo di Bumble, Tinder apalah segala macem itu kadang-kadang fotonya sama yang aslinya itu berbeda, dan itu riskan banget juga gitu. Tapi kalau lo mau ya silahkan aja gitu. Kalau itu lo prefer di situ ya silahkan. Semoga saran ini bisa membantu dan bermanfaat ya. Gue doain lo bisa cepat dapet jodoh. Semangat bro.